Hello, my friends. Hey. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahma dengan NIM 0801201008. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tafsir, takwil, dan terjemah. Menurut Asyiba, tafsir ialah suatu ilmu yang berguna untuk memahami kitab Allah, menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum, dan hikmahnya. Yang kedua, takwil. Takwil adalah usaha memahami ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud yang terkandung dari lafaz tersebut. Yang ketiga adalah terjemah. Terjemah secara bahasa diartikan salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Secara terminologi, mengutip pendapat Asy-Syabuni, terjemah Al-Quran diartikan menukilkan Al-Quran ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Terjemah ditulis pada sebuah naskah agar dapat dikaji oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab atau bahasa Quran sehingga dapat memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh terjemahan tersebut. Selanjutnya, Asy-Syabuni membagi terjemahan kepada dua bagian. Yang pertama, terjemahan hirfiyah. Terjemahan yang di dalamnya mengungkapkan makna terlalu terikat dengan suasana kata per kata yang ada pada bahasa pertama. Yang kedua, terjemah tafsiriyah. Terjemah yang dalamnya mengungkapkan makna tidak terkait dengan susunan kata per kata yang ada dalam bahasa pertama, tetapi yang penting bagaimana mengungkapkan makna-makna yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya. Perbedaan tafsir dengan takwil. 1. Penggunaan tafsir sifatnya lebih umum dari takwil, diperuntukkan kepada kitab Allah dan lainnya. Yang kedua, tafsir menerangkan maksud yang ada pada lafaz, sedangkan takwil menerangkan maksud yang ada pada maknanya. Yang ketiga, takwil diartikan sebagai memalingkan makna suatu lafaz dari makna kuat ke makna yang kurang kuat karena disertai dalil yang menunjukkan demikian. Sedangkan tafsir menjelaskan makna suatu ayat berdasarkan makna yang kuat. Lalu perbedaan tafsir dengan terjemah. Yang pertama, terjemah baik harfiah maupun tafsiriyah bukanlah tafsir. Terjemahan juga tidak identik dengan tafsir meskipun tujuannya sama-sama menjelaskan. Yang kedua, tafsir menjelaskan sesuatu maksud yang awalnya sulit dipahami, sedangkan terjemah menjelaskan makna dari suatu bahasa tidak dikuasai melalui bahasa yang dikuasai. Metode penafsiran Al-Quran. Berdasarkan metode penulisannya, tafsir dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, metode tahlili. Yang kedua, metode ijmali. Yang ketiga, metode muqarrin. Yang keempat, metode maudhu'i. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Dinda Afriwana, NIM 0801202246. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran.
Yang A. Pengertian mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti dari kekuatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru dan ditandingi oleh manusia manapun. Mukjizat dalam bahasa Arab digunakan istilah i'zaz Al-Quran atau a'zaza, ya'zizu, ya'zaz yang berarti menetapkan kelemahan. I'zaz dimaksudkan di sini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi kemukjizatannya abadi, yakni Al-Quran dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Yang B. Pembagian mukjizat Al-Quran. Menurut Abul Qasim Ar-Rohib Al-Asfahani, mukjizat dibagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama, mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui pandangan mata, seperti adanya taufan atau banjir besar pada masa Nabi Nuh dan adanya tongkat Nabi Musa. Yang kedua, mukjizat akli. Mukjizat akli adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui mata hati, seperti menyebarkan berita-berita yang baik, mulai dari bahasa sindiran maupun secara jelas, dan menerangkan hakikat-hakikat ilmu yang diperoleh melalui cara yang tidak dipelajari. Adapun yang C, aspek-aspek kemukjizatan. Quraisy Shihab menjelaskan aspek-aspek kemukjizatan sebagai berikut. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Yang kedua, aspek informasi-informasi gaib disampaikan Al-Quran, seperti Quran Surah Yunus ayat 92. Yang ketiga, aspek informasi-informasi terkait dengan ilmiah, seperti dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Levanda, NIM 0801202200. Di sini saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qoro'a yaqro'u qoro'ah, yang berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab, secara harfiah Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh perantaraan malaikat Jibril, lalu diterima dengan generasi ataupun umat dan tidak akan berubah. Hakikat Al-Quran. Adapun hakikat Al-Quran yaitu berarti huruf-huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berwujud lalu hilang dan lenyap. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfamin Ilmu Al-Usul, kalam yang berdiri pada zat Allah yang qadim. Nah, lalu bagaimana proses turunnya Al-Quran? Al-Quran turun melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari selama berangsur-angsur. Al-Quran pertama kali menurunkan wahyunya itu dengan surah Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun di 17 Ramadan di Gua Hira. Lalu wahyu selanjutnya itu turun, jedanya itu selama 3 tahun. Adapun mengapa Al-Quran itu dibuat dalam bahasa Arab? Karena Al-Quran itu turun di Nabi yang berasal dari Arab, Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga alasannya itu untuk menjaga kelestarian dan keabadiannya. Dan pada saat itu Al-Quran turun di negeri Arab yang ditujukan untuk populasi bangsa Arab. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saila Oktaviani Ginting, NIM 0801201297. Saya di sini menjelaskan tentang azab al-nuzul. Pengertian azab al-nuzul. Kata azab al-nuzul merupakan gabungan dari kata azab dan al-nuzul. Kata asbab dalam jamak dari sebab diartikan alasan atau sebab, sedangkan al-nuzul diartikannya turun. Asbab al-nuzul berarti pengetahuan tentang sebab dan sebab diturunkannya satu ayat.
Faktor-faktor terjadinya asbab al-nuzul. Secara umum, faktor-faktor tersebut disebabkan oleh satu, peristiwa yang terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cita ataupun keinginan. Quran Surah Al-Imran ayat 100. Pertanyaan, ada yang terkait dengan masa lalu, masa akan datang. Contoh masa lalu dapat dilihat Quran Surah Al-Kahfi. Asbab al-nuzul terkait dengan pertengkaran yang akan datang terlihat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Cara mengetahui asbab al-nuzul. Tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbab al-nuzul. Para ulama memberikan klarifikasi mengetahui asbab al-nuzul, yakni riwayat yang distandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang dapat dipegang adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh hadis. Secara khusus dari riwayat asbab al-nuzul ialah riwayat dari orang yang terlibat dalam mengalami peristiwa yang diriwayatkan pada wahyu yang diturunkan. Tidak membutuhkan kemampuan tertentu berupa peristiwa tentang siapa yang meriwayatkan peristiwa tersebut dan apakah ia memang sungguh-sungguh menyaksikan dan siapa yang menyampaikan sehingga kepada kita. D. Urgensi asbab al-nuzul terhadap Al-Quran. Urgensi asbab al-nuzul yaitu mengetahui peristiwa atau kasus yang disebabkan dan disyaratkan suatu hukum. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Dan membantu memberikan kejelasan dan memahami ayat-ayat Al-Quran, misal Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Membantu memberikan kejelasan dan memahami ayat-ayat Al-Quran, misal Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan membantu mengetahui ayat yang berlaku khusus atau khas meskipun lafalnya umum, seperti Quran Surah Al-An'am ayat 145. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa asbab al-nuzul mempunyai kedudukan penting terhadap pemahaman Al-Quran itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.